Halo Sobat-Sobat Saferian, apa kabar? Saya Stefani Deversa Pinta. Nah teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita membutuhkan sebuah landasan yang dijadikan sebagai pedoman hidup yang berlaku bagi setiap individu maupun masyarakat yang berada dalam lokasi dan juga waktu yang bertepatan. Maka dari itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan norma dan juga nilai-nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal ataupun tindakan. Pengertian nilai dalam ilmu sosiologi juga diartikan sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri dari nilai sosial. Ciri yang pertama, nilai sosial tercipta dari proses interaksi antar manusia atau bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, nilai sosial dapat diubah melalui proses belajar, salah satunya seperti bersosialisasi. Yang ketiga, terdapat ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang keempat, berbeda-beda pada tiap kelompok manusia. Yang kelima, masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda-beda bagi tindakan manusia. Yang keenam, dapat memengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, nilai sosial yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging yaitu nilai yang menjadi kepribadian bawah sadar atau mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir kembali. Namun, apabila melakukan pelanggaran, mengakibatkan adanya rasa bersalah yang dalam dan juga sulit dilupakan. Contoh dari nilai sosial yang mendarah daging ini, seperti orang yang taat beragama akan menderita beban mental jika melanggar norma agama. Kemudian yang kedua, nilai yang dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap paling penting daripada nilai lain. Hal ini terlihat pada pilihan yang dilakukan orang pada saat berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan yang biasa diambil. Suatu nilai dapat dikatakan dominan jika memiliki kriteria seperti yang pertama, luas atau tidaknya ruang lingkup pengaruh nilai tersebut dalam aktivitas total dari sistem sosial. Yang kedua, lama atau tidaknya pengaruh nilai itu dirasakan oleh kelompok masyarakat. Yang ketiga, gigih atau tidaknya nilai tersebut diperjuangkan atau dipertahankan. Yang keempat, kebanggaan orang-orang yang menganut nilai tersebut. Salah satu contoh nilai dominan berdasarkan kriteria, yaitu dilihat dari lamanya nilai tersebut dipakai oleh masyarakat. Contoh tersebut seperti tradisi turun-menurun, seperti tradisi masyarakat Manggarai yang setiap tahunnya mengadakan upacara pinti. Nilai-nilai sosial tentunya juga memiliki fungsi yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut yakni yang pertama, sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik. Yang kelima, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bersikap, berpikir, sampai bertindak, dan patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terdiri dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri dari norma sosial. Yang pertama, norma sosial itu tidak tertulis. Yang kedua, norma merupakan hasil kesepakatan bersama anggota masyarakat. Yang ketiga, ditaati bersama oleh anggota masyarakat. Yang keempat, norma bisa mengalami perubahan, disesuaikan dengan kondisi atau fakta yang sedang terjadi saat ini. Yang kelima, terdapat hukuman atau sanksi bagi orang yang melanggarnya. Nah teman-teman, setelahnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari norma sosial. Adapun beberapa fungsi dari norma sosial, yang pertama, sebagai alat untuk menjaga stabilitas dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Dan yang ketiga,
sebagai pengontrol dalam tindakan bermasyarakat. Norma sosial dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, maupun larangan. Adapun sanksi dari norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari tindakan-tindakan buruk. Adapun pelanggar norma ini akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan berpegang pada beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial terbentuk dari adanya pergaulan manusia. Ia bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan juga nilai-nilai dalam masyarakat. Norma kesopanan mendorong setiap individu untuk berbuat baik meskipun tidak berasal dari hati nuraninya. Namun, hanya sebatas menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga dijadikan sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi nyata, tegas, memaksa, dan mengikat seperti penjara ataupun denda. Nah teman-teman, setelah kita membahas satu persatu dari rincian materi berkaitan dengan norma dan juga nilai sosial, sekarang kita akan mencari tahu apa hubungan dari norma dan juga nilai sosial. Hubungan norma dan nilai sosial itu tidak dapat dipisahkan. Jika nilai dianggap sebagai hal yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka begitupun dengan norma. Norma dianggap sebagai kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberikan pedoman bagi perilaku supaya anggotanya ketika mengejar sesuatu yang dianggap baik atau diinginkan tersebut. Nilai menjadi sesuatu yang paling dasar, sifatnya memiliki makna yang terdalam. Ia berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang sifatnya itu ideal. Nilai berwujud abstrak, maka dari itu dibutuhkan adanya suatu hal yang menjadikannya konkret dan juga nyata. Maka dari sinilah norma hadir untuk membentuk nilai menjadi konkret dan juga nyata. Hal tersebut seperti aturan-aturan berupa perintah dan larangan terkandung dalam norma yang didasarkan pada sesuatu nilai yang dalam masyarakat dianggap baik, benar, bermanfaat, dan dijunjung tinggi. Hubungan nilai dan norma juga terdapat dalam pembentukan sikap setiap individu dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, sampai pendidikan segi moralitas. Pada dasarnya, hubungan antara nilai dan norma merupakan sebuah nilai yang dipakukan atau dijadikan standar atau ukuran dalam menentukan kualitas tingkah laku manusia. Thanks for watching. Please subscribe.